emang biasanya tuh akan ditampakin tanpa sosok-sosok yang memang aneh-aneh lah. Jadi kalau dari teman-teman yang lain ini ya, mereka itu udah pernah ngeliat hampir semuanya katanya. Mulai dari anak kecil bermuka hancur, pria tua bersorban, sampai kuntilanak yang duduk di bawah pohon mangga. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai bias, semoga hari ini bias-biasku tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Nah, buat bias-biasku yang lain yang baru pertama kali join ke channel aku atau mampir ke channel ini, kenalin aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita-cerita horor atau misteri yang menurut aku menarik dengan harapan kalau emang itu menarik buat aku, semoga itu pun menarik buat kalian. Nah, guys, aku mau say sorry dulu karena aku tag ini di atas kasur. Soalnya aku lagi kurang sehat. Karena emang ternyata lagi musim banget, kayak tiba-tiba tenggorokan sakit, terus pilek batuk, dan bikin lemes banget gitu loh guys. Kalian semoga tetap sehat-sehat dan juga jaga kesehatan kalian lah intinya. Jangan sampai kalian drop kayak aku. Nah guys, cerita kali ini aku ambil lagi dari Kaskus. Karena Kaskus itu memang merupakan the largest community in Indonesia ya. Seperti yang kalian tahu, sebelum ada Facebook, sebelum ada apapun, yang pertama kali di Indonesia itu adalah Kaskus dulu yang memang viral banget. Sehingga ceritanya tuh pasti banyak banget dari Kaskus. Nah, cerita yang akan aku bagikan ini diceritakan oleh Kaskuser dengan aku yang namanya Goal 99 dan ini udah dapet title Kaskus Maniak gitu. Dan si Agan ini ikutan event yang namanya Combat Horror. Jadi mereka tuh menceritakan cerita-cerita horor yang memang terjadi di sekelilingnya gitu loh. Kayaknya sih ini event untuk bulan Oktober karena emang ini dipostingnya tanggal 21 Oktober 2016 jadi udah lama banget ya. Nah, sebenarnya biar gak lama-lama kita langsung aja ke ceritanya ya guys. Ini aku udah baca barusan dan aku akan membawakannya sesuai dengan yang aku udah olah di otak aku ya guys. Let's go to the story guys. Sebut aja namanya Alek. Alek pada waktu itu masih ingat kapan dia mengalami kejadian ini. Karena waktu itu Alek tuh sedang duduk di bangku SMK atau sekolah menengah kejuruan. Ini setara sama SMA ya guys by the way. Nah pada waktu itu mereka tuh sedang liburan panjang. Saking panjangnya itu liburan, Alek pun sampai bingung dia itu mau ngapain lagi gitu. Lalu pada suatu siang tiba-tiba terdengarlah suara dering SMS. Ternyata Alek ini mendapatkan SMS dari teman-teman geng sekampungnya gitu. Jadi teman-teman geng kampungnya ini ada bilang ke Alex kalau misalkan mereka memiliki rencana untuk nginep di rumah salah satu temennya yang namanya Yuda. Nah, rumahnya Yuda ini letaknya ada di kampung sebelah. Mereka berencana untuk menginap 2 hari 1 malam di rumahnya si Yuda dan mereka pun memang berencana untuk mengajak Alex. Akhirnya, karena emang bosan dan udah gak ada rencana lagi untuk menghabiskan liburannya buat apa, Alex pun mengiyakan ajakan dari teman-temannya ini dan bersiap-siap untuk menginap di rumahnya si Yuda yang ada di kampung sebelah. Pada hari itu mereka sepakat untuk berangkat dari kampung mereka jam 9 pagi supaya nyampe kampungnya si Yuda ini nggak terlalu siang dan FYI aja emang kampungnya nggak terlalu jauh ya guys. Jadi perjalanannya itu cuma menempuh waktu 1 jam aja. Sesampainya di rumah Yuda, teman-teman yang lain pun langsung lah buru-buru untuk pergi ke dapur karena mereka pengen masak mie instan. Nah mereka tuh memang paginya itu nggak sempat sarapan, jadi pas nyampe rumah si Yuda ya udah kelaparan gitu. Akhirnya mereka semua ya siap-siap lah masak di dapur gitu ya. Tapi beberapa ada juga yang memang stay di ruang tengah untuk mempersiapkan main PS2 waktu itu. Termasuk ya si Alex ini. Si Alex ini diam di ruang tengah untuk ikut main PS2 juga. Jujur aja, sebenarnya rumahnya Yuda ini bukan tipe-tipe rumah yang nyeremin atau gimana gitu ya. Karena rumahnya tuh benar-benar ya selayaknya rumah-rumah pedesaan dan rumah-rumah lainnya yang ada di perkampungan situ gitu. Jadi nggak pernah kepikiran
atau terlintas di pikirannya Alex gitu ya, kalau dia itu akan mengalami hal-hal mistis di rumah ini. Nah pada saat itu waktu udah menunjukkan udah mau azan zuhur, di sini Yuda pun memperingatkan mereka semua untuk buru-buru matiin itu PS2-nya dan juga TV-nya karena kan udah mau azan zuhur. Mungkin supaya sopan lah gitu, jangan ada kegiatan lain selain waktunya mengaji atau apa gitu lah ya. Cuman maklum ya, karena di sini kan masih SMK, masih remaja Badung lah gitu. Jadi ya peringatan dari Yuda ya dia nggak indahin, kayak ya udah pengen main dulu gitu. Terus apa salahnya kalau main? Mereka pun ya rame sendiri, ketawa-tawa sendiri dan lain-lain sampai akhirnya tiba-tiba PS yang lagi mereka mainin dan juga TV yang memang memainkan layar PS tersebut mati tiba-tiba. Di sini Alex dan teman-temannya tuh agak kaget ya, karena dia pikir, "Lah kok tiba-tiba mati lampu atau karena apa?" gitu. Dia pun mencoba menyalakan PS-nya kembali sama TV-nya, tapi emang nggak bisa guys. Habis itu dia coba nyalain alat elektronik lainnya. Nah anehnya, alat elektronik yang lain kayak lampu gitu, itu semua masih nyala. Kecuali PS dan TV. Di situ pun akhirnya Alex menyadari pasti ada yang berbeda dengan rumahnya si Yuda. Setelah kejadian tersebut, tibalah azan maghrib. Setelah azan maghrib ini, Alex pun merasa sangat kelaparan. Karena memang tadi pas teman-temannya tuh masak mie ya, dia tuh main PS tuh kasihkan, bahkan sampai ketiduran di ruang tengah. Jadi dia nggak sempat buat makan. Akhirnya dia inisiatif pergi ke dapur sendirian. Nah ini ya FYI aja, kan semua teman-teman yang lain itu udah masuk ke dapur, udah masak dan lain-lain. Jadi memang dari semua yang pergi ke rumahnya si Yuda, cuma Alex doang nih yang belum pernah masuk ke dapur. Ketika Alex sampai di dapur, betapa terkejutnya Alex karena dia melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang berbaring di atas ranjang tua di dalam dapur. Nah, FYI aja, memang kalau rumah-rumah zaman dulu itu ya di sana, di pedesaan, kadang ada ranjang-ranjang tua gitu yang terbuat dari besi gitu ya. Itu memang sengaja diletakkan di dapur. Biasanya itu tuh dilakuin agar para orang tua bisa beristirahat sembari tetap melakukan aktivitasnya di dapur. Jadi ini sesuatu yang wajar aja. Nah, sontak pokoknya si Alex ini merasa kaget gitu loh. Tapi ya dia juga di situ masih tahu yang namanya tata krama ya. Dia sambil berbagi pandang dengan nenek tersebut, dia pun langsung mengangguk gitu, menunjukkan rasa hormatnya. Nenek tersebut pun mengangguk ke arahnya si Alex. Nah, di sini si Alex akhirnya bilang gini, "Kulo nuhune," gitu. Aku nggak tahu ya ini artinya apa. Yang pasti si Alex ini mengucapkan hal tersebut dengan disambut anggukan oleh nenek tersebut. Akhirnya Alex pun memasak dapur di situ, memasak dapur. Akhirnya Alex pun memasak mie instan di situ ya, tentunya dengan ditemani oleh nenek tersebut ya. Setelahnya dia beres masak mie instan ya dia pamit nih sama neneknya, "Nek, permisi gitu, saya mau lanjut lagi ketemu teman-teman saya," gitu. Which is di situ si Yuda dan teman-teman yang lain itu lagi ada di teras rumah, lagi main, lagi ngobrol. Nah, dibawalah nih mie kucuk 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 gitu kan, dibawa ke teras rumah. Nah, sambil mau makan mie ya dia buka omongan lah, ngobrol ke si Yuda. "Yuda, itu kasihan loh, masa nenek kamu gitu disuruh di dapur, suruhlah dia istirahat," kata si Alex tuh gitu ke si Yuda gitu. Tapi di sini Yuda bingung kan, yang lain juga saling berbagi pandang. Itu Yuda bilang, "Bro, di sini tuh cuma kita-kita aja, nenek gua mah nggak ada, nenek gua udah meninggal. Kalau yang lu maksud bapak gua, ada nanti bapak gua, tapi malam, bukan sekarang." Nah di sini Alex pun bingung kan, karena dia merasa nyata banget apa yang dia alamin tadi di dapur tuh. Ya, kalau emang itu bukan neneknya, yaudah nenek siapa yang dia lihat gitu. Akhirnya di situ si Alex pun berusaha untuk melupakan kejadian pertemuan dia dengan nenek-nenek yang tadi maghrib lah ya. Karena emang si Yuda bilang
dia nggak ada neneknya, jadi ya udahlah oke gitu. Dia anggap semua itu cuma fata morgana semata gitu. Dia anggap itu ya udah itu bukan apa-apa. Akhirnya malam itu pun si Alex ini nggak lupa untuk sholat isya. Nah, abis sholat isya ini Alex memutuskan buat tidur. Sementara teman-teman yang lain itu ngelanjutin buat main PS di ruang tengah. Baru aja Alex ini memejamkan matanya untuk siap tidur, tiba-tiba dia merasakan seperti ada orang yang bernapas dan nafasnya itu kerasa banget berada di tengkuk belakangnya dia. Karena Alex tuh ngerasa terganggu dan dia rasa ini mungkin salah satu temennya memang jahil ya. Alex pun mulai membalikkan kepalanya untuk melihat temannya yang jahil ini. Tapi ternyata guys, pas dia membalikkan kepalanya, ternyata sosok yang dia lihat adalah sosok nenek-nenek yang dia lihat tadi di dapur sedang berada di belakangnya dia gitu loh. Rasanya itu bener-bener pengen teriak banget karena saking kagetnya. Tapi rasanya tuh gak bisa, kecekit nih suara tuh di sini nih, gak bisa teriak sama sekali. Akhirnya di sini Alex pun memasrahkan dirinya dan dia pun di dalam hati tuh inget-inget gitu, dia kan di sini bukan untuk berniat jahat ya, dia di sini tuh untuk berkunjung. Ya udahlah, malam itu dia pasrah ditunggui oleh sosok penunggu rumah ini yang memang dalam sosok nenek-nenek, dan dia pun berusaha untuk kembali tidur. Di sini aku salut banget sih sama Alex, di penguasaan dirinya tuh kayak bener-bener top notch banget. Kayaknya belum lama deh Alex itu berusaha buat tidur. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang sangat gaduh. Ini suara seperti digedor-gedor gitu. Waktu itu jam menunjukkan sekitar tengah malam. Mau gak mau, Alex pun harus terbangun karena saking gaduhnya suara tersebut. Kalau dia dengar-dengar sih, suara gaduh ini sepertinya berasal dari dapur. Nah, di dapur ini ada satu pintu yang ngarahnya itu emang ke kebun. Tapi pintu ini tuh memang diganjel sama lemari dan digembok gitu. Nggak tahu alasannya kenapa digembok gitu. Nah, suara gaduh itu berasalnya dari sono. Nah, di sini si Alex itu merasa penasaran juga kan. Itu gaduhnya, saking gaduhnya tuh suara apa. Terus dia pengen lihat lah apakah ada yang bisa dia bantu atau gimana gitu. Akan tetapi saat dia mau berdiri, tiba-tiba nenek tua tersebut memegangi pergelangan kakinya Alex sembari menggelengkan kepalanya, seolah-olah meminta Alex untuk mengurungkan niatnya pergi ke dapur. Di sini, Alex pun akhirnya kembali ke tempat tidur dan berusaha untuk tidur. Pagi hari pun tiba dan Alex pun bersiap-siap pergi untuk kembali ke kampungnya bersama teman-temannya yang lain. Akan tetapi teman-temannya ini mengerubungi Alex lah kayak wartawan gitu, nanya-nanyain Alex, bro lu ngalamin apa aja. Di sini Alex tuh bingung kan, kenapa kok tiba-tiba teman-temannya ini nanyain dia apa yang dia alamin. Emang teman-temannya tuh tahu dari mana? Karena Alex kan nggak cerita kecuali kejadian yang nenek-nenek itu yang pas dia maghrib cerita ke mereka. Ternyata tanpa Alex ketahui, temen-temennya itu udah tahu kalau rumahnya yang Yuda itu angker. Dan memang buat orang-orang yang baru pertama kali pergi ke rumah Yuda, emang biasanya itu akan ditampakin tanpa sosok-sosok yang memang aneh-aneh lah. Jadi kalau dari teman-teman yang lain ini ya, mereka itu udah pernah ngeliat hampir semuanya katanya. Mulai dari anak kecil bermuka hancur, pria tua bersorban, sampai kuntilanak yang duduk di bawah pohon mangga. Ya di sini wajar banget Alex itu ngerasa agak apa sih, jengkel gitu sama teman-temannya karena teman-temannya tuh seolah-olah menyebak dia untuk nginep di rumah Yuda yang angker gitu. Meskipun memang kondisinya ada teman-teman yang lain ya, tapi kan maksudnya iya dia nggak tahu itu rumah angker, dia nggak ada ancang-ancang loh untuk pergi ke rumah angker kayak gitu. Oke, sekian itu aja cerita dari Alex dan menurut aku ceritanya ada seremnya, cukup serem sih maksud aku. Berarti kan itu sosok nenek-nenek nggak ninggalin Alex dong sepanjang malam, bahkan sampai maksudnya ngelarang Alex untuk pergi ke dapur ya. Tapi menurut aku di sini ada baiknya juga ya si sosok nenek ini. Bayangin kalau misalkan Alex pergi ke dapur,
terus dia ngelihat sosok yang kayak tadi mukanya hancur dan lain-lain, itu kan pasti shock banget gitu loh. Dan di sini aku salut sama si Alex, dia pun bukan tipe-tipe kayak pemeran utama film horor yang selalu penasaran dengan apapun. Jadi dia kayak, oh ya gue dilarang ke dapur, ya udah gue diem aja gitu. Jadi ya oke sih. So itu aja guys ceritanya. Kalau kalian suka sama cerita ini, seperti aku suka sama cerita ini, jangan lupa di like. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan guys, kalau kalian ada cerita horor, kalian bisa email ke email aku di sini. So itu aja sih. Jadi itu aja guys. Thank you so much for watching this video and see you in the next video guys. Bye bye.